mental itu ada karena untuk bisa membangkitkan ketika kita Gue udah berada di bangkitin posisi bawah. mental, gue langsung tahu nggak ngechat apa gue. Yuk, surrender next game. Daripada buang waktu. Oke. Tapi kalau kita back to draft di mana udah ada Valentina yang diamankan dari tim Echo, ini agak sedikit berbeda ketika mereka tidak punya Gratian lagi. Tapi Grok kali ini bisa diambil oleh tim Echo juga karena mereka punya Valentina untuk mengambil Ultimate Wall Charge. Balik ke Dreams, apakah dia fokus ke arah satu buah Kadita kembali? Kalau mau. Akai, keputusan yang sangat tepat, versi Matilda, Dreams. Wow, gue suka banget sih draft dari EVOS. Gue suka banget. Karena bisa secara tidak langsung. Ini akan bermain agresif nih Net, dari segi junglernya. Tapi kenapa EVOS nggak ngambil Benedetta ya? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk mengacak-ngacak lah. Untuk macam-macam dibandingkan Benedetta, mungkin saya kan punya yang lain. Aka itu bisa dihindari loh sama Air for an Eye. Karena kan bukan itu head to headnya dia. Iya. Head to headnya dia bukan itu. Nah ini menurut gue kayak sebenarnya EVOS itu gue bisa salutnya mereka berani ya dengan draft yang mereka punya, dengan strategi yang mereka punya dari hero-hero yang mungkin kita melihatnya sekarang tuh di posisi tier S. Ya, Yang tier yang kuat gitu. gua melihat bahkan EVOS ini mereka udah pasti bermain agresif pick over early nih. Di god lane-nya Echo nih pasti nggak bakal dikasih main lagi nih. Kalau menurut gue pribadi dia udah pakai Matilda, Akai, dan dia mungkin sekarang bisa aja menuju ke arah satu buah god laner. Karena melihat permainan dari Brands tadi. Dan tidak harus terlalu takut nge-pick god laner di pick yang ketiga, kenapa? Karena mereka udah punya Matilda. Salah kata-kata lo, justru harusnya nggak takut mereka nge-pick god laner tuh di akhir ketika pilihannya sedikit. Kayak Brands tuh hero poolnya banyak untuk god lanernya gitu. Oke, So ya kan, saya nah itu makanya dia ngambilnya tuh lane-lane lain. Lane-lane lain. Jadi god lanernya ya udah lo mau ban semua god laner yang sisanya apapun yang ada, gue masih gue siap. masih siap karena ya kita tahu Brands salah satu top marksman di Indonesia. Salah satu player marksman yang bukan baru di sini Iya. nih. Dan hero-heronya pun juga nggak cuma marksman yang lagi kuat aja gitu. Ketika marksman yang lagi biasa aja tapi dia udah bisa makainya dan udah power. Yes. Lu bisa bedain orang yang main MM kayak lu yang cuma berapa ratus match sama orang yang beribu-ribu match dan udah paham banget. Betul Iya. sekali, betul sekali. Thank you Net ya, gue dipuji beribu-ribu match dengan apa. Lu kan ratusan. Oh, salah ya. Iya. Bilang dong. Cloud jarang main, sekalinya main. Jago gue gendong-gendong kemarin. Ya, diam kan lo. Gue MVP diam lo. Kayak gila. Lu masih menginginkan MVP ketika turnamen seperti itu, Ji? Enggak, kalau sama lu doang. Itu turnamen M4 kita loh. MCL. Tapi sama lu doang, sama yang lain enggak. Oke, karena bisa dilihat dari EVOS dia tidak mau ada permainan satu buah Mortal Coil yang luar biasa sulit untuk dibekuk sebenarnya tadi ya di game pertama. Tapi itu ya, ini yang tadi gue lupa bahas juga. Antara Martis kalau misalkan apple to apple-nya itu sama si siapa tadi? Pakito. Kayak bakal tetap akan kalah sebenarnya kalau lu adu-aduan retribution karena damage-nya Mortal Coil tuh nggak sebesar dari jab-nya Pakito. Setuju. Dan itu yang ngebuat dari jungler tuh enakan Pakito karena dia tinggal ya udah skill 2 kali atau sekali damage-nya gede langsung retri. Jadi Tapi kayak tak cepet gitu. Tapi kalau untuk head to head baku hantam ya, Ya. bukan objektif ya. Baku hantam pun sebenarnya gue megang Pakito. Martis gua. Martis tuh cuma dia menang Mortal Coil yang imunnya itu. Nggak hanya mau itu, karena Martis itu dia punya attack speed yang stuck 4-nya Net. Iya, stack 4 tapi kan terkadang kalau di waktu tertentu dia paksain untuk congkel. Sebenarnya kan yang lebih baik ya, lebih enak tuh sebenarnya kalau lu main skill 2 tapi jangan congkel, tapi skill 1. Iya. Jadi stacknya banyak Cooldown dan lo 4. cooldownnya cepat. Iya, cooldownnya tetap 4 kan, tetap stuck 4. Dan ngerti nggak ya orang-orang kita ngomong apa? jadi ini permainan, kenapa Martis sekarang lagi overpower? Jadi itu permainan stucknya guys, dan juga attack Iya. speed dari Martisnya ini Tapi lagi harusnya kalian yang main Martis tahu dan paham maksud kita. paham. Dari skill 2 dan skill 1 Jadi- dikomboin. Jadi buat kalian semua yang di rumah, coba deh mainin Martis di offlaner sekarang. Karena itu dia lagi posisi yang power banget. Menurut gue di samping. Itu lagi hampir sulit banget dilawan, bahkan sama Fredrin sekalipun. Dulu Pakito kegeser Fredrin sekarang juga udah ada lawannya. Terisla juga Iya. berat, udah lumayan oke Terisla di samping. Ya, ternyata Melissa yang dipilih untuk good lanernya. Dari hero-hero yang bakal masuk ke Melissa yang bisa di go away dan bahkan Bruno. Aduh. Ini laning phase-nya bakal masih cukup seimbang sih harusnya karena Bruno juga punya range dan juga dia manfaatin dari stack 10-nya untuk critical ya. Tapi balik lagi gimana caranya nanti untuk team fight ya, bakal targetingnya karena Parsha menjadi pilihan. Benedettanya jungler. Mengingatkan gue sama Isan Luminer kalau Parsha kepick ya. Karena gue ngeliat Isan Luminer tuh, tau ya gue Ican tuh kalau ngeliat Parsha
kayak dia jago banget Pars ya. Tapi yang lainnya sekarang biasa aja gitu. Positioning kali ya. Sorry Chan ya. Positioning Dan juga infonya. Ya, gue nontonin kalau dia lagi live stream bercanda aja infonya. Iya, infonya juga tetap bagus. Infonya bagus. Kayak refleks gitu ya. Tapi kayaknya itu yang sangat dibutuhkan mid laner sekarang gak sih? Agak vokal. Ya. Agak vokal. Karena melihat permainan yang lebih intens banget ya Net. Gue lihat sekarang miskomunikasi dari mid lane aja. Antara mid lane atau roamer gak sih? Pokoknya mid lane roamer yang harus satu sinergi. Iya. Harus sinergi. Yang lebih vokal dan ngatur game untuk teamfightnya kayak gimana. Nah itu yang agak sebenarnya yang bikin beberapa player tuh kesulitan karena ya lo harus pinter makro tapi mikronya juga sekaligus lo juga bisa untuk komunikasikan ke tim lo. Dan itu yang bener-bener kayak 3 menjadi 1 yang bikin lo kadang buyar gitu loh. Kayak lo mau ngomong tapi lo harus fokus, harus positioning. Tapi ketika lo udah positioning, lo jadi lupa ngomong. Betul. Karena kan makanya kayak kita kadang fokus mekanik, tapi kan kita jadi nggak agak sulit untuk melakukan multitasking. Betul. Nah mid laner sama roamer ini itu mereka itu kenapa gue bilang hebat-hebat. Mereka sambil roaming, mereka sambil menentukan setup team fight, mereka sambil mau coba ganking, tapi dia ngasih informasi. Betul. Jadi buat kalian semua, ya, inilah. kayak gue banget lah. Waduh. Komunikasi banget kan gue. Oke, kita bakal lihat di mana draftnya dari kedua belah tim ya, bukan langsung ya. Dreams, Franz, Persik, dan Psychots bersama dengan Hijume. Kali ini bisa dibilang Hijume agak dapat sedikit keuntungan. Walaupun bisa dibilang tercopy dengan posisi dari seorang Valentina. Tapi di balik itu semua, Valentina ini juga bakal bisa tercounter pergerakan. Tapi lihat ada Dreams yang akan bermain. Dan kali ini ditemani ya. Ditemani sama Dreams. Oh? Oke. Ini nanti Net, ada satu hal yang mau gue ceritain setelah ini terjadi. Oke. Sengaja memberikan dia tadi matinya sama turret sama oke, di ininya kan sama Kartizi. Yeah. Tapi yang last hit dia turret kan? Iya. Oke. Nanti oke, kita lihat di mana. Tetap Kartizi yang dapat goldnya deh. Iya, walaupun siapapun tapi kan yang kalau last hit turret terakhir kan? dan gak ada yang nge-hit, itu kebagi. Iya. Kalau goldnya. Bukan masalah goldnya nanti yang pengen gue bahas. Nanti ya. Jadi kita lihat di mana dari tim EVOS ini bermain agak cukup agresif selalu di early-nya sampai membuat waktu untuk Kartizi ini tidak bisa farming atau rotasi dengan cepat ya bisa kita bilang. Iya sama, dan kita lihat juga walaupun dia pakai emblem jungle ya. Kita sih daerah top lane-nya. Harusnya first blood udah karena punya range yang gue bilang tadi Benny QT dengan menggunakan Bruno-nya. Dan balik lagi pembahasan ke jungler sekarang Kartizi harusnya jauh lebih lambat rotasinya. Harusnya ya, karena Versik memakai Akai yang hitungannya dia untuk farmingnya akan lebih cepat. Dan dia punya mobilitas yang cukup baik juga. Ya sambil kita lihat di mana permainan dari Versik yang melakukan rotasi akan coba untuk melakukan satu buah farmingan dan juga dia akan menuju ke turtle. Ini Masya. Oh, yes. Dan bahkan kita lihat di sini para pemain dari tim EVOS Legends di arah bottom lane mereka agak sedikit struggle untuk mencoba membantu Versik. EVOS Legends, Hijume sudah level 4, Kartizi dia udah punya heavy spin. Dan ini ternyata di Petrify ditutup dan Watchers! Satu heavy spin tadi dikeluarkan, maka coba dibalikan kembali ke kanan. Tapi lihat adu gangsing yang dilakukan oleh permainan tim EVOS Legends. Berhasil dipukul mundur, Eko berhasil mengamankan tapi kayaknya ini gak bisa kita bahas tau. Iya makanya kan gue bilang nanti. Gak bisa dibahas. Karena kasusnya seperti itu kan tadi. Kasusnya seperti itu. Makanya gue tanya sama lo, last hitnya dari turret atau bukan? Tapi sebenarnya kejadian-kejadian sebenarnya itu banyak sebenarnya. Ada beberapa dari setiap season tuh selalu ada. Nah itulah sebenarnya nanti. Yes, itulah kelebihan dari pro player dan kelebihan kita juga kalau misalkan kita nge-apply kartu kredit HSBC Visa Platinum karena kita bisa dapetin cashback 750.000 dan juga 2 kali poin rewards dari tiap transaksi untuk kalian yang suka belanja dari fashion atau kalian yang suka makan-makan, apalagi kalau kalian sering keluar negeri, jadi pembayarannya nggak ribet dan kalian dapat keuntungan yang banyak banget. Dan bahkan lihat Versik bakal coba dipaksa, coba untuk menggunakan retribution dia mau tidak mau bungkornya. Dan ini bisa dibilang ini mirroring dari segi offlanernya. Psychos ganggu ke arah Kartizi, dari Sanford ganggu ke arah seorang Versik. Walaupun keuntungan ini ada di tangan dari seorang Versik yang mungkin notabene-nya dia adalah seorang tank jungler. Iya, tank jungler. Kita sini di arah bottom lane-nya. Psychos masih mencoba untuk menggunakan sprint-nya. Dengan regeneration-nya yang dia pakai dan masih bisa bertahan, harusnya ada Cyclone Eye juga yang membuat dirinya bisa escape. Dan langsung recall mencoba untuk mengisi darahnya terlebih dahulu dan akhirnya balik ke lane. Dan
selalu ada perang terjadi. Walaupun masih 30 detik dari Turtle yang akan muncul. Dan kalau ngomongin soal Hijume yang dia pakai sekarang, kayaknya bakal ada nerf ya. Tapi gue gak tahu deh kapan ya. Yang kotaknya jadi dikit banget. Jadi 5. Itu kayak bakal berhenti sih harusnya orang pakai. Yes, benar banget. Bakal kurang berguna banget. Dan karena menurut gua Eve itu adalah kondisi Yang imba tuh yang gimana dia jauh banget kan? Iya, Dia jauh banget untuk range-nya. di reach-nya. Dan immobilize dia walaupun cuma mini stun doang, tapi itu yang ngebuat dia tuh imba gitu dalam peperangan. Nge-slow, di-immobilize juga di ujung kotaknya. Dan kotaknya juga banyak banget, range-nya jauh banget. Dan ini dia Turtle yang sudah mulai muncul dan seperti yang kita lihat sudah mulai diawasi lagi-lagi Yawi yang menjadi frontliner dari anak-anak Eko mencoba untuk menahan posisi dari Dreams dan juga Versik yang sudah mulai kelihatan. Retribution tidak berhasil didapatkan karena jaraknya yang terlalu jauh dan tidak mau lagi-lagi mengeluarkan source skill yang tidak diperlukan. Walaupun sebenarnya retry-nya udah dipakai sih, tapi ya balik lagi terlalu jauh dan susah banget untuk dikontrolnya tadi. Oke. Gak kegapai. Tapi melihat permainan dari tim EVOS Legends kayaknya agak cukup dibekuk ya Bung Kornes agresivitasnya. Melihat dari Brans ini memang hero yang cukup menuju ke arah metode late game, powernya. Dan dia cukup hero yang jalan kaki, agak sulit untuk menghindari permainan dari seorang Yawi. Kartizia apalagi dia punya heavy spin kali ini. Kicking akan coba dilakukan di arah Voltin. Satu pemain Esek. Real World Manipulation dibalikan kembali posisinya dari Brans. Kali ini masih ada Kartuzi menahan heavy spin dan Versik terlalu dalam. Tidak boleh masuk lebih dalam dan Watchers hampir saja bisa menemukan seorang Versik. Masih bisa mundur ke arah belakang tapi bukan berarti ini mereka harus extend team fight Bung Kornet. Menurut gua dia harus disengage, mereka harus reset kembali. Dari segi gold mereka tertinggal 2000 dan bisa dibilang Bransnya ini benar-benar fall off banget di arah gold lane ketika head to head dengan memiliki itu. Dan lihat item yang dimiliki Versik dan Seikots. Ini hal simple tapi yang harus sebenarnya kalian bisa pelajari ya. Dari Molten Essence yang sebenarnya udah dibahas dari dulu banget. Dari season-season yang jauh di awal-awal. Belilah Molten Essence dulu dan belilah setelah Molten Essence itu terjadi, udah didapatkan. Cari item berikutnya yaitu harusnya Guardian ya ini. Kayak Guardian. Tapi Hijume Stiker ke arah belakang, Kurtens gak bisa dipegang sama sekali Bung Kornet. Dan benar-benar ini mereka membutuhkan seorang ini sih. Oh lihat tuh, lihat apa yang dilakukan oleh Sunford yang gak peduli. Walaupun inner turret dia harus terjang karena dia dapat informasi Hijume sekarat. Udah dia flicker. shutdown. Udah flicker, sekarat langsung di take down. Dan mereka benar-benar butuh Psychots banget sih Bung Kornet. Mereka harus tutup setelah Feather Airstrike. Dari tadi beberapa kali aku lihat Feather Airstrike ini yang membuat para pemain dari tim EVOS Legends gak bisa masuk lebih dalam lagi. Psychots ini berbahaya sekali, Thunder Clan dikeluarkan. Tapi lihat dari Cortez memilih menuju ke arah Brawl dan Feather Airstrike membalikan ke arah Psychots. Bakal coba dijemput. Ada Cultist di depan sana tapi ternyata tidak ada Kaingwin. Mereka simpan 4 versus 5 menuju ke arah satu buah turtle. Ini bukan hal yang baik Bung Kornet. Dan bahkan kita bisa bilang banget sih dari posisinya. 3 versus 4. 3 versus 4 gak baik ini. Nih bisa kalau maksain mungkin pakai heavy spin-nya. Sudah mulai maju heavy spin terasa seorang Yawinya. Retribution 3-2-1 sudah didapatkan oleh Valentina-nya ternyata. Dari Versik yang gagal mengamankan Turtle dan Guiding Wind-nya yang memanggil seorang Versi dan masih bisa untuk survive. Dan masih bisa diselamatkan. Walaupun tadi usaha yang dilakukan Versik udah bagus banget sebenarnya. Ngejauhin Yawinya dan mencoba untuk ngegeser dari Kartuzinya. Tapi balik lagi. Damage dari Mage, jungler, Valentina. Yang bisa pas timingnya untuk nge-retry ke arah Turtle. Heavy spin dibalas heavy spin yang mungkin cukup berat ya untuk serang Versik yang keluar dari Kalau Iya. sih tadi objektif banget dia ngambilnya ke arah Versik terus. Tuh kan selalu Versik. Karena dia pengen juga memiliki autoimun. Ya mungkin late game-nya juga dia bisa ngambil ke Hijume sih. Menurut gua agak cukup ini ya, cukup merugikan banget. Menurut gua mending ambil ke arah heavy spin lagi. Initiate terus ya. Ya heavy spin lagi, just in case Hijume dia ngebuka real world manipulation. Enak-enak dia bisa aja cancel. sih sebenarnya. Kalau misalkan dikomboin sama Grok ya. Jadi Nah. tergantung situasi. Dia bisa nge-slow, dia bisa ada Feather Ice Strike juga. Tapi nggak Jadi power. pilihannya banyak. Tapi nggak power menurut gua, tetap ke heavy spin sih menurut gua ya. Sepower-power heavy spin kalau Valentina megang dia akan lebih tipis daripada Akai. Itu PR-nya. Tapi imun Di dan late game ya, kita ngomongin late game ya, kita ngomongin late game ya. Tapi lihat imun ke Iya, sama dia crowd controlnya sih. Tetap imunnya dan juga damage dari EVOS kalau dia udah late game menurut gue bakal sakit. Wow. Dan gak bikin dari Kartuzi bakal bertahan. Oke, kita lihat di arah top lane. Cyclops agak sedikit terkena damage yang cukup sakit. Terrify lagi kembali.
Kaltizi masih mencoba untuk melakukan sedikit dive in ke arah dalam Terror Psycho, tapi dia langsung ada Heavy Sin. Dia bakal coba untuk paksa karena Dreamska. Ini karena Dreams pilihan utama dan bakal bisa di all in, tapi ternyata bukan. Brans yang menjadi target utama. Satu buah turret didapatkan lagi oleh tim Echo di arah bottom lane, Bung Korny. Objektif yang benar-benar baik banget di game kedua. Ini jauh lebih rapih. Walaupun gue Indo Pride, tapi gue harus sadar juga kalau anak Eko di game kedua ini jauh lebih disiplin, lebih rapi dari early game-nya menuju mid game. Karena sebentar lagi menit 10 menuju mid game-nya. Dan tampaknya Lord yang sudah mulai muncul, walaupun ini masih Lord yang pertama. Tapi mereka sudah sangat pede banget untuk mencoba untuk membuka Yawi. Terlalu cepat dia dengan darah 1 bar dan dia masih pede banget gak pakai flicker dan gak pakai ultinya. Karena dia pengen coba initiate. Wacas dia akan coba nutup Hijume. Kepancing Hijume-nya gak lihat. Hijume-nya terdeteksi. Yawi lihat dia fokus untuk dapetin satu buah. Hijume dapetin jalan Heavy Spin. Berhasil didapatkan. Ini dia keuntungan dari Heavy Spin. Berhasil mengadu sebuah gangsing. Mengadu juga Retribution. Sama-sama power walaupun dia tidak punya durability yang kuat seperti dari seorang Akanya dan Sanford. Belum late game, ini masih mid game. Yes, belum Jadi sebenarnya gue juga setuju soal itu. Tapi balik lagi kalau misalkan late game dia mau kombinasikan dengan damage yang dia punya, itu dia pilihannya banyak sebenarnya. Yes, betul juga karena dia magical juga, ya kan, punya power juga. Banyak yang bisa dilakukan, tapi EVOS gimana caranya Tapi sekarang? pilihan yang bagus Courtesy kalau misalkan dia lagi mau rebutan Lord kayak tadi sih. Dia punya imun dan kayak di adu heavy spinnya yang ngebuat dari Versiknya agak sedikit sulit sih. Kayak Aka itu sebenarnya hero yang bisa dibilang dia bakal menang retri itu mengandalkan skill satu dia sama heavy spinnya. Tapi kalau sama-sama keadu gasing kayak gitu, itu agak-agak sulit untuk dapetin retrinya. Bahkan bisa dibilang heavy spin di arah late game juga untuk defensif seorang Kaltizi sendiri. Lihat dipaksa, Ochar, heavy spin dikeluarkan. Tapi di sisi sebaliknya mendapatkan Kaltizi, ini dia heavy spin for defensif. Bakal coba untuk menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Di dive in lebih dalam lagi oleh seorang Sanford. Tidak ada kenal takut ya Bung Kornet ya? Iya bener-bener langsung masuk, tapi ini ya yang harus kita lihat sekarang. Sanford masih mencoba untuk bertahan. Go away yang sangat baik, membuat dia tidak bisa kabur dan berhasil didapatkan oleh seorang Hijume. Terdeteksi para pemain dari tim EVOS Legends kali ini. Hijume gak dikasih kesempatan untuk bermain. Build world manipulation yang kali ini masih belum efektif. Karena lihat berapa banyak Echo yang bisa mengkontrol, yang bisa untuk meng-cancel pergerakan dari seorang Hijume. Bahkan kita bisa bilang Versik ini terkena damage yang cukup sakit juga deh tadi lihat. Semburannya benar-benar sakit sekali. Dilihat dari levelnya juga udah mau 3 level sih. Dari early game padahal awalnya Akai yang benar-benar ngunggulin. Tapi untuk sekarang sih benar-benar ini dari Valentina udah bisa bergerak bebas banget. Benar-benar dia harusnya dapat 15 nih. Nah, udah full max. Levelnya udah maksimal untuk level ini. Tinggal dari anak EVOS ya strategi bertahan sih untuk dia buying time sampai hero-hero late game-nya bakal jadi. Terutama dari Brans dan juga dari Hijume-nya. Gua salah fokus sama Psychot sih. Dengan gold 7.000 dan dia bahkan memiliki item lebih banyak daripada Versik. Ini membuat dari Psychot bisa menjadi salah satu orang yang bisa membawa game ini ke arah titik balik atau bounce back dari EVOS. Balikin keadaan ya? Balikin keadaan. Incar ke Bruno-nya kah? Apa Parsia? Parsia. Ada dua sih, Parsia. Parsia. Lebih ke Parsia. Karena dia ada Bruno, kemungkinan besar ada Wayne of Nature nantinya, ada Sliding Tackle, ada Watcher. Parsia ada Flicker tapi at least gak ada Federa Strike. Team fight-nya bakal dihentiin ya, jadi Incar buat siap dia buka, dia Thunderclap. Iya Thunderclap, jadi setidak kan dia bukan if yang kalau misalnya tercancel dengan cooldown reduction-nya bakal terdapat cashback ya. Jadi menurut gua seperti itu. Karena so far dari tadi mereka tim EVOS Legends gak bisa masuk karena Parsianya. Ketika Parsia buka mereka bubar, gak ada yang masuk ke dalam. Dan Dreams memaksakan dirinya untuk melakukan coverisasi. Kalian melihat beberapa kali. Ini serius mau di contest dengan keadaan seperti ini. Heavy spin dipaksakan terbuka dan membuat dari Versik harus tumbang. 4 lawan 5 loh. Masih mau dipaksakan dengan 2 bar darahnya. Tapi lagi-lagi Heavy spin memukul mundur dari pergerakan anak EVOS. Dengan darah yang sangat sekarat. Harus dilepas ini, nggak boleh dipaksakan daripada mereka blunder wipe out. Dan langsung di end game-nya lebih baik. Ya mungkin kehilangan best turret-nya. Tapi at least mereka bisa tahan gamenya. Federa Strike lagi, lihat Brans mati. Oh gak bakal bisa selamat gak ada kali ini. ini. Ada sih, kenapa dia nggak guiding win ya? Mungkin nggak kepencet maybe, atau mungkin kepencet sama hero yang lain, tapi kita lihat di sini
Di mana dari tim EVOS Legends mereka pura-pura ada wall charge digunakan bersama satu Alex Kopana Flow. Sunford benar-benar membuat para pemain dari tim EVOS Legends gak bisa mempertahankan base turret mereka. Sedangkan Lord mereka di bottom lane masih berbuka dengan bebas munggurnya. 15 detik lagi untuk Brans kembali hidup. Untuk mereka bisa mempertahankan high ground-nya dan bahkan Jume juga masih belum membuka real world manipulation-nya. Menahan untuk Lord yang akan segera masuk dan itu dia. Hantaman dari seorang Lord mendapatkan satu turret lagi. Base turret di arah bawah sudah hancur, menuju ke arah atas. Pergerakan dari lane management yang sangat baik dari anak-anak Iko yang mencoba untuk menghajar ke Psychots yang tubuhnya sangat tebal. Federal Strike tidak berhasil untuk digagalkan dan bahkan Psychots-nya low, tapi masih bisa ada guiding win yang menyelamatkan dirinya. Tapi harus merelakan lagi dan lagi. Semua base turretnya hancur, mengancar ke arah Brands-nya. Tapi kita lihat masih mencoba untuk menahan serangan, membersihkan minion terlebih dahulu dan membuat anak-anak Iko harus mundur. Sunford, dia diam-diam mencoba untuk mencolek base-nya. Terkaget-terkejut, terheran-heran. Gimana Jim menurut lo, Ji? Apa? Ruginya kayak mana ini? Ini rugi benar namanya nih. Rugi benar karena gak bisa lagi dibendung dengan ada 10.000 gold difference. Best turret terbuka dengan bebas. Lihat 3 orang players goldnya dipegang oleh tim dari Echo. Dreams gak boleh terlalu dive in, terlalu offside kalau bahkan tidak ada penjemputan. Jume sekalipun dari tadi kita lihat real world manipulation-nya di cancel. Jadi bener-bener kayak para pemain dari tim Echo, mereka nggak ada takut-takutnya untuk meng-cancel. Oke, lu ada cashback dalam cooldown, urusan belakang intinya lu down. Oke, gue nggak mikirin. Sunford-nya juga kayak pede banget ya. PD masuk ke dalam urusan belakang. Gila, update Ansel banget. Wah, tidak. Saya jadi harus jujur kan. Itu ya, itu tugas job desk dari seorang offlaner yang baik dan benar. Pede banget, pede mampus. Benar-benar incer targeting ke arah backlinernya. Dan dia pede juga punya Petrify, bahkan ada Ivern Eye-nya juga yang digunakan gak asal-asalan gitu. Jadi dia manfaatin dari Electro Blow yang bikin pasifnya juga bisa cepat kembali, penuh kembali maksudnya. Yeah. Dan dia bisa bikin ya ngedash-nya itu bisa berkali-kali gitu. Ketika dia udah manfaatin ultinya. 2 kali dari seorang Psychots menuju ke arah BDQT menurut aku agak kurang cukup efektif. Coba mulai arah ke arah Kartens kali ini. Coba aja dicoba gitu. Tutup Federal Strike-nya. Karena ini berimpact untuk seorang Brans ya Bu Kornet. Yeah. Bransnya jadi dia akan leluasa bermain untuk memberikan deal damage. Dia setidaknya akan coba menjaga posisinya dari seorang Yawi, bukan dari seorang Farsha. Coba ditutup Federal Strike-nya. Dan menurut ini aku susah sih. Memang susah. Posisinya walaupun dari Kartensnya juga hilang mulu kan posisinya. Kayak berkali-kali setiap team fight yang kita harapkan dari EVOS untuk masuk ke arah Kartensnya susah sih, kayak Masianya untuk masuk pun juga benar-benar posisinya pun sangat jauh dan damage dari BNQT-nya juga lagi sakit banget, benar-benar lagi jauh banget. Terlambat. Mereka mau teamfight terlambat. Mereka tidak bisa teamfight sekarang. Mereka terlambat, mereka memaksakan mencoba dapatkan satu Federal Strike dari keluarkan Psychots. Dan ini dia tutup Federal Strike-nya. Kartens sisa seorang diri. Dapatkan flicker digunakan tapi di sisi belakang Brass mencoba untuk mendapatkan seorang Kartens di Heaven's Bane. Sakit kan? Itu yang gue bilang late game. Itu yang gue bilang. Tershutdown dan bahkan tersisa satu orang Sunford yang dikejar. Masih mencoba untuk memberikan damage. Tapi mereka hanya menahan saja sayangnya. Dan tercancel juga tadi Lordnya. Jadi nggak bisa dilanjutin. Dan ini gimana caranya untuk next team fight dia. Ini PR-nya sebenarnya di dua ini dari Dreams dan juga Brans. PR-nya di Dreams sih sebenarnya. Gimana caranya dia untuk melindungi Brans dan memanggil Q kalau kata Jermas dari Guiding Wind yang dilakukan sama si Dreams-nya. Yes, dan bahkan lagi kita lihat ketika Kartens ditutup, itu impactful banget. Team fight-nya langsung. Immortal doang pecah ya? Siapa? Kartens. Enggak deh. Kartens nggak mati. Oh, enggak mati. Dia pakai flicker. Dia pakai ya? flicker, dia nggak mati. Tapi tetap itu impactnya besar banget menurut gua. Federal Strike-nya lagi-lagi kalau Psychots bisa fokus kayak tadi lagi, dia bisa tutup Federal Strike. Aduh, ini deg-deg gue liat begini nih. Karena nggak ada Psychots, ini berat banget kalau dia masak kayak gini. Iya. Aduh, ada Kartesi juga. Kartesi ambil heavy spin lagi abis ini. Sama lane managementnya balik lagi sih. Pergerakan Benedetta di bawah, dia rapin lane-nya, dia potong lagi, dia gangguin lagi, dia incar lagi. Ada Bruno juga, ada Parse juga. Di arah bottom lane-nya, kalau kita lihat minimap-nya, tapi kita lihat juga fokus di arah Lord-nya. Versing, Dreams dan juga Brans, benar-benar fokus banget. Dan ini dia, Psychots sudah ada Federal Strike. Dan ini membuat EVOS harusnya bisa mengamankan. Ya kita bersama-sama mengharapkan untuk retribution yang dilakukan oleh Versing. Oh my god, no! Yawi
yang menggunakan wall charge. Dan bahkan Bruno-nya yang mencoba untuk nge-push ke arah EVOS. Masih mencoba untuk langsung end game-nya. Tapi ada Win of Nature. Dan yes, Iko berhasil mengamankan game yang kedua. Itu udah benar-benar all out. Gue udah benar-benar lihat EVOS udah benar all out. Pengen dapetin Lord ya. Tapi balik lagi.